Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Yulia Astuti. Saya guru biologi di SMA Islamiyah Pas Al Barokah dan mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 di Universitas Pendidikan Ganesha. Selamat datang di Kabupaten Tasikmalaya, tempat saya belajar sekaligus mengajar. PBL atau Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah sekaligus memiliki kecakapan berpartisipasi di dalam tim. Guru daerah sekarang dituntut buat melek teknologi. Kata siapa? Ya, kata saya. Tapi teknologi itu kan hanya alat dan bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antar guru dan murid, itu esensinya. Menggunakan model PBL disertai dengan media interaktif yang berbasis teknologi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik. Biar lebih jelas, ikut saya ke kelas yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa dulu ya, supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan semua menjadi berkah untuk kita. Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya siapa? Kelas ini? Iik ya. Iik, tolong dipimpin dulu doanya teman-temannya supaya bisa berdoa. Silakan, Iik. Berdoa mulai. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir di kelas ini? Hadir semua. Oh iya, hadir semua ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul belajar di sini, bertemu dengan teman kalian, bertemu dengan ibu juga, dan nanti kita semoga bisa diberikan kelancaran ya. Seperti itu. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita belajar, coba kalian habis istirahat nih. Lihat kanan kirinya, takutnya masih ada sampah. Kalau masih ada sampah boleh silakan dibuang dulu. Tidak. Terus mejanya tolong dipastikan hanya buku biologi, karena kita hari ini akan belajar biologi. Jadi buku tadi sebelum pelajaran ibu silakan dimasukkan dulu ke tas ya. Silakan. Sudah siap? Sudah? Oke, kalian sudah siap belajar. Siapa di sini yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ya, Selvia. Kingdom Animalia. Apa itu Kingdom Animalia? Hewan. Siapa lagi yang masih ingat? Apa Sinta? Menjelaskan tentang hewan. Memang hewan itu seperti apa? Sapi. Oh, itu contohnya ya, sapi. Apalagi? Pelajaran, Ibu ingin kalian melihat tayangan video ya. Salah satu manfaat hutan mangrove atau hutan bakau adalah mampu menahan dan memperlambat arus dan ombak yang datang. Ini akan mengurangi risiko erosi dan dampak lainnya dari ombak yang datang. Baik, itu ada tayangan barusan. Siapa yang bisa memperoleh materi dari barusan? Tentang apa video barusan? Hutan mangrove. Baik, jadi hari ini kalian akan belajar tentang ekosistem ya. Kita akan belajar tentang ekosistem. Ini sangat dekat dengan kita dan bahkan kita pun dari bagiannya. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini yang akan kalian capai adalah ini, silakan. Kita akan menganalisis komponen penyusun ekosistem dalam aliran energi dan daur biogeokimia melalui pengamatan video. Ya, nanti kalian akan mengamati video. Selanjutnya kalian membandingkan interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik biotik lainnya dalam
ekosistem melalui pengamatan video dengan benar. Selanjutnya kalian nanti bisa menyimpulkan ya peran produsen dan konsumen dalam rantai dan jaring-jaring makanan yang dilakukan pada nanti ada simulasi ya. Nanti kalian ada simulasi di LKPD. Terus kalian bisa membuat bagan tentang interaksi antar komponen. Jadi hari ini adalah seperti itu yang akan kita pelajari. Sebelum kita memasuki kegiatan inti, silakan kalian mengerjakan dulu pretest. Ada beberapa soal ya, tidak terlalu banyak. Silakan dibuka di link yang sudah Ibu bagikan di grup. Boleh silakan dimulai ya. Ibu kasih 5 menit ya. Tidak lama. Tidak banyak soalnya juga. Silakan. Sudah ya? Sudah selesai semua. Baik, itu pretestnya nanti akan Ibu lihat hasil dari kalian sebelum kita memasuki kegiatan inti. Jadi nanti akan Ibu cek dulu hasil dari pretest kalian. Coba, ini ada satu lagi video, silahkan nanti diamati. Jembatan Boulevard sepanjang 75 meter di Pantai Amurang, Minahasa ambruk karena terkena abrasi laut. Jembatan penghubung Kelurahan Bitung dan Uwuran 1 ini ambruk karena abrasi pantai. Selain jembatan, ada 10 rumah warga yang berada di pesisir pantai Amurang juga hanyut. Peristiwa yang terjadi pada Rabu siang ini diduga akibat abrasi pantai. Jembatan dan jalan boulevard di Pantai Amurang dibangun sejak tahun 2014. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kepolisian bersama pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendirikan posko tanggap darurat serta lokasi pengungsian sementara bagi warga. Runtuhnya jembatan Boulevard akibat abrasi air laut sepanjang 75 meter yang mengakibatkan ada beberapa rumah dengan penginapan juga dan beberapa kafe yang turut menjadi korban terkait adanya abrasi air laut. Tadi sudah kalian lihat tayangan video, hal apa yang kalian dapat dari video tersebut? Coba siapa yang mau mengemukakan apa yang sudah kalian dapat dari video tersebut? Oh iya Mita, abrasi, apakah itu abrasi? Nanti kita jawab ya Mita ya setelah kalian selidiki. Ada lagi tidak? Oh iya Selvia, kenapa bisa terjadi pengikisan tanah? Ya, ini juga nanti kita jawab setelah kita menyelidiki ya. Nanti oleh kalian dijawab sendiri. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan dulu kelompok ya untuk kalian. Nanti silakan, ini jumlahnya ada 25 ya. 25 orang nanti akan Ibu bagikan menjadi 5 kelompok. Oke, untuk kelompoknya sudah? Kalau sudah boleh silakan dari permasalahan-permasalahan tadi, dari permasalahan yang sudah kalian temukan di tayangan video tadi, setiap kelompok nanti melakukan identifikasi. Jadi ada 3 hal yang harus kalian lakukan di orientasi permasalahan. Yang pertama, kalian mendiskusikan permasalahan-permasalahan apa saja yang timbul. Ini sebanyak-banyaknya ya. Ibu tidak ada minimum di sini. Kalian menemukan masalah, Bu, ada 5, ada 10, silakan. Nanti ditulis, boleh untuk mempercepat boleh ditulis di LKPD atau di di laptopnya masing-masing ya, silakan. Terus nanti setelah membuat identifikasi, kalian masih ingat kan cara membuat identifikasi masalah di bab 1 di semester 1 ya? Sudah ya? Oke, yang kedua itu kalian harus membuat rumusan masalah dari identifikasi masalah yang tadi. Paham tidak? Jadi nanti dari identifikasi masalah yang banyak itu silakan kalian ambil 3 atau 2 ya, 2 atau 3 mungkin ya, untuk dijadikan sebagai rumusan
permasalahan. Jadi kalau identifikasi masalah bebas, boleh berapapun ya. Kalau rumusan masalah nanti ya ambil saja yang menurut kalian memang itulah yang akan dirumuskan. Masih ingat bagaimana cara merumuskan masalah? Masih? Apa Suban? Oh iya, menggunakan rumus 5W1H, jadi berupa pertanyaan. Akhiri dengan tanda tanya ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah masih ingat. Lalu yang ketiga, kalian membuat hipotesis. Ya, kalian bikin hipotesisnya. Jadi dari tadi identifikasi masalahnya, rumusan masalah. Nah, kalian coba buat hipotesisnya. Baik, sudah selesai waktu mengerjakan orientasi masalahnya. Coba tadi kelompok mana dulu yang mau menyebutkan? Ibu tuliskan di depan, nanti silakan oleh kelompok lain diamati apakah identifikasi masalah yang timbul dari kelompoknya Suban sama tidak dengan kelompoknya. Kalau misalnya nanti sama, kita kerucutkan ya. Jadi permasalahannya seperti apa? Silakan coba disebutkan. Permasalahan yang pertama, kelompok Suban tentang apa masalahnya? Abrasi ya. Abrasi. Jadi identifikasi masalahnya adalah abrasi. Apalagi? Pengikisan tanah oleh air laut. Ada lagi? Apa? Rusaknya terumbu karang. Oh ya, tidak muat. Apalagi? Bentar. Waktunya sudah selesai. Silahkan kalian buat kesimpulannya, lalu dituliskan untuk kesimpulannya seperti apa, dan silakan nanti satu orang dari setiap kelompoknya boleh mempresentasikan hasil pekerjaannya. Yang pertama ada jaring makanan dengan produsen hutan mangrove. Yang pertama ada cacing, yang kedua ada kepiting, kemudian yang ketiga ada ikan. Jadi di sini awal mulanya cacing memakan produsen yang menjadi produsen adalah hutan mangrove. Kemudian konsumen satu yaitu cacing dimakan oleh kepiting yang berperan sebagai konsumen dua. Kemudian konsumen dua yaitu kepiting dimakan oleh ikan yang berperan sebagai konsumen tiga, dan ikan yang berperan sebagai konsumen tiga dimakan oleh burung sebagai konsumen empat. Pohon. Iya. Makan oleh ikan atau mangrove sebagai konsumen satu, dan dari sebagai konsumen satu dimakan oleh fish sebagai konsumen dua. Ada yang ketiga, kemudian ada udang yang memakan hutan mangrove sebagai produsen. Kemudian hutan mangrove dimakan oleh udang sebagai konsumen satu. Kemudian konsumen satu dimakan oleh rekibi sebagai konsumen tiga atau pisang. Baik, itu hasil pekerjaannya. Apakah ada yang sudah sampai ke sana, kelompok lain? Sudah, jadi sudah dipahami ya. Mungkin tadi sedikit Ibu mengkoreksi, bukan hutan mangrove ya Sinta ya, pohon mangrove. Kalau udang makan hutan mangrove semua kekenyangan kan. Ini dia memakan pohon. Pohon sebagai apa? Sebagai produsennya. Terus tadi ada yang bertindak sebagai konsumen. Kalau konsumen itu apa? Yang memakan. Di sini konsumen ada beberapa. Inilah yang disebut dengan jaring makanan. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya, silakan. Baik, itu mungkin sudah sampai ke solusinya ya untuk kelompok 3 ini. Ada penambahan dari yang lain sudah bagus. Kelompok 3 ini jadi pentingnya hutan mangrove seperti apa? Tadi ini saling berkaitan ya, keseluruhannya ini saling berkaitan antara abrasi, terumbu karang hingga nah seperti inilah ya yang Ibu harapkan. Jadi kalian bisa sampai menemukan solusi dari setiap identifikasi masalah. Jadi sudah tahu apa permasalahannya dan apa yang harus dilakukan.
Nah, tadi dengan adanya perluasan hutan mangrove, terus tadi dari kelompok Sinta juga adanya peninjauan atau lebih ke patroli ya. Ini biasanya oleh polisi air biasanya suka ada pengamanan. Jadi untuk pengambilan terumbu karang alangkah baiknya sebenarnya tidak dilakukan. Sudah paham? Baik, seperti itu penjelasan untuk pembelajaran kita hari ini tentang ekosistem. Dipersiapkan minggu depan kita akan memasuki ke materi tentang biogeokimia, masih di seputar ekosistem ya. Terus kalian nanti akan melaksanakan post-test ya, akan Ibu bagikan link. Post-testnya ini nanti bisa dikerjakan oleh kalian di rumah kalau post-testnya. Baik, kalau sudah dicukupkan sekian, minggu depan mudah-mudahan kalian masih bisa kembali lagi ke kelas dengan keadaan sehat ya, dan masih ingat dengan materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.